Udah kelihatan kan ya? Suaranya jelas nggak? Soalnya kayak di sini agak ini ya. Ada suara ngaji nggak sih? Iya, dekat masjid soalnya. Oke, jelas. Maaf ya kalau misalnya ininya apa namanya, screen-nya agak ngelek-ngelek gitu. Maksudnya muka akunya. Tapi yang penting suaranya jelas ya. Nanti kalau misalnya suaranya agak hilang, nanti kasih tahu aja. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Makasih banyak udah ngeluangin waktu. Maaf ya telat mulainya. Tadi harusnya jam 7, cuman internet aku agak error. Nah, jadi hari ini kita bakal latihan soal paket 812 2011. Kemarin di bannernya itu salah di 2012, terus kayaknya di drive-nya soalnya masih 2012 juga. Jadi nanti boleh tolong dicek soalnya itu sama pembahasannya ada di bio Instagram sama Twitter-nya Bersinar. Terus juga nanti recordingnya bakal ada di YouTube-nya Bersinar. Gitu. Ini suaranya ini enggak apa namanya masih jelas kan ya? Dijawab aja guys kalau suaranya jelas. Pagi azan sih. Mau nunggu azan dulu apa kita mulai aja nih? Ya udah, kita tunggu azan dulu aja ya, bentar aja. Sekarang suaranya udah jelas belum? Udah nggak ketutupan kan ya kalau sekarang? Oke, kita mulai sekarang ya. Maaf banget jadi agak ngaret, tapi ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan ngomongin tentang pernyataan yang benar berikut ini adalah titik-titik. Nah, jadi kita harus cari nih dari opsi A sampai opsi E kira-kira mana yang pernyataannya itu benar. Jadi mau nggak mau kita harus cek satu-satu. Sekarang kita lihat dari yang A dulu ya. Kurva isokos akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kurva isokos itu apa gitu ya. Nah, isokos itu dia salah satu kurva di teori perilaku produsen. Jadi teori perilaku produsen ini dia punya dua kurva, ada yang isokos sama isokwan. Bedanya apa? Bedanya itu hanya di kata-kata biaya yang sama kalau isokos, dan kalau yang isokwan itu menghasilkan banyak yang sama, jadi kuantitasnya itu sama gitu. Jadi kalau isokwan itu kuantitas, kalau isokos biaya gitu cara ngafalinnya. Nah ya udah sekarang kita tinggal apa ya kira-kira perubahan dalam isokos itu bagaimana gitu ya. Nah di sini udah aku gambarin isokos itu kayak gini. Nah, di dalam kurva isokos itu, dia di sumbu X sama Y-nya itu adalah faktor produksi. Jadi faktor produksi 1 sama faktor produksi yang kedua. Misalnya tanah dengan bahan baku, terus misalnya modal dengan tenaga kerja, dan lain-lain. Pokoknya kayak faktor produksi dengan faktor produksi. Jadi dia ada dua faktor produksi gitu ya. Sekarang kita lihat nih dari opsi A. Dia itu bilang akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan. Nah, ini itu pernyataannya tuh salah. Kenapa salah? Karena kalau yang disebut sebagai berotasi, itu tuh karena ada salah satu faktor produksinya berubah. Tadi kan ada faktor produksi yang 1 sama yang 2. Nah, kalau yang berotasi itu misalnya salah satunya itu berubah antara misalnya modalnya atau bahan bakunya, misalnya atau model sama tenaga kerja, salah satunya aja berubah. Nah, kalau salah satunya berubah, itu dia akan berotasi. Jadi bukan karena kemampuan anggaran. Jadi yang opsi A ini salah ya. Sekarang kita cek yang B. Kalau yang B ini kurva isokos akan bergeser jika terjadi perubahan harga salah satu. Nah, kalau yang bergeser itu kan bukan salah satu ya. Karena kan tadi kalau salah satu itu dia berotasi. Maka pernyataan B pun salah. Nah, kalau bergeser tuh gimana? Kalau bergeser dia keduanya berubah gitu. Nah, tapi bergeser ini harus kita juga nggak tahu angkanya atau perubahannya itu sebesar apa. Tapi kalau yang bergeser dia yang bukan salah satu. Kalau salah satu dia yang berotasi. Gitu. Bedanya apa? Bedanya tuh gini ya. Kalau misalnya yang bentar. Kalau misalnya yang bergeser itu dia antara naik atau turun gitu. Itu bergeser, dia geser kanan atau geser kiri. Tapi kalau yang berotasi itu salah satu sumbunya aja. Misalnya gini. Sorry, ini ya goyang.
nggak lurus ya gitu, atau enggak satu aja gitu yang berubahnya. Jadi dia kan di sini terlihat yang berubah itu cuman yang ininya doang kan, di sini ada perubahan gitu. Makanya dia cuma satu sumbu, atau enggak misalnya kayak gini. Berarti di sini di satu sumbu doang berubahnya gitu. Nah, itu yang berotasi. Jadi dia cuma satu doang, makanya salah satu, bukan keduanya. Kalau yang bergesek dia yang keduanya. Sekarang kita lanjut lagi ke opsi yang C. Kalau yang opsi C, kurva isokos akan berotasi jika terjadi perubahan harga dua macam faktor produksi. Nah, ini juga salah ya, karena harusnya yang dua macam itu bergeser, berotasi satu macam. Jadi C salah juga. Yang D ini karena benar kita cek terakhir ya. Yang E, kurva isokos akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran konsumen. Ini juga salah. Kenapa? Karena tadi aja kita lagi ngomongin isokos. Isokos itu ngomonginnya produsen, bukan konsumen. Dan juga bukan dipengaruhi dari kemampuan anggaran. Harusnya berotasi itu karena perubahan satu macam faktor produksi yang berubah gitu. Jadi perlu diperhatiin ya, ini dari opsi dari A sampai opsi E. Sekarang kita lihat ke opsi D yang benar. Kurva isokos akan bergeser sejajar jika terjadi perubahan kemampuan anggaran. Nah, ini tuh benar. Kenapa? Karena yang namanya bergeser itu ada dua kemungkinan. Tadi ada yang proporsinya kita nggak tahu berapa sesuai dengan angka yang ada di soal, tapi dia bisa bergeser kalau dua-duanya berubah. Tapi ada juga nih bergeser yang kedua, yaitu bergeser yang sejajar. Nah, bergeser yang sejajar itu kalau misalnya terjadi peningkatan anggaran atau penurunan anggaran gitu. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan satu faktor produksi, dia berotasi, dua faktor produksi dia bergeser, tapi nggak tahu bergesernya seberapa banyak gitu. Kalau misalnya bergeser sejajar, dia yang berubahnya kemampuan anggaran. FP itu adalah faktor produksi. Jadi bahan baku atau input di saat kita memproduksi barang itu disebutnya sebagai faktor produksi. Gitu. Jadi misalnya tenaga kerja, kita bayar gaji, gitu. Atau misalnya bahan baku, itu kan sebagai inputnya kan, sebagai faktor produksinya. Gitu. Sampai sini dulu kita bisa lanjut nggak nomor 1? Sebelum kita lanjut lagi ke nomor 2. Boleh dijawab aja kalau misalnya udah. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini menurut aku ini gampang banget. Kenapa? Karena sangat-sangat simpel. Di sini yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen. Oke, aku pelanin lagi ya. Jadi di sini ada keseimbangan konsumen. Biasanya mungkin yang kita pahami itu adalah keseimbangan pasar ya. Tapi beda ya keseimbangan pasar dengan keseimbangan konsumen. Jadi keseimbangan itu bisa aku simpulkan itu ada tiga keseimbangan. Ingat ya, ada 3 keseimbangan. Yang pertama, itu ada namanya keseimbangan pasar. Nah, kalau keseimbangan pasar itu hasil dari perpotongan, ingat ya, perpotongan demand sama supply, permintaan sama penawaran. Itu ya keseimbangan pasar. Nanti dari keseimbangan pasar ini akan menghasilkan price equilibrium. Equilibrium itu adalah keseimbangan ya. Jadi price equilibrium dan juga quantity equilibrium. Ini kayak di opsi A dan opsi B. Kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Terbentuk harga keseimbangan di pasar dan nanti juga ada QE-nya atau kuantitas keseimbangan. Itu yang opsi A sama B. Itu kurva itu keseimbangan yang pertama. Yang kedua itu yang keseimbangan produsen. Nah, keseimbangan produsen itu apa? Keseimbangan produsen itu kayak kurva yang tadi di atas. Tadi kan kita ngomongin ini isokos ya di produsen. Nah, produsen itu kan tadi sempat aku singgung ada 2 kurva, ada isokos sama isokwan. Nah, kalau isokos sama isokwan ini saling bersinggungan, bukan berpotongan ya. Kalau keseimbangan pasar dia berpotongan, kalau di produsen dia bersinggungan antara isokos dan isokwan, baru dia menghasilkan keseimbangan produsen. Nah, beda halnya sama di soal ini. Di soal ini dia mintanya bukan keseimbangan pasar, bukan keseimbangan produsen, tapi dia nggak nanyanya tentang keseimbangan konsumen. Jadi bukan ngomongin isokos-isokwan, bukan ngomongin supply demand, tapi ngomongin yang namanya kurva indiferensi dan juga budget line. Gitu. Di atas juga udah aku gambarin sih kayak gini. Jadi sebenarnya produsen dan konsumen ini kurvanya sama, cuma beda nama doang. Tadi kan kalau yang isokos kan dia bentuknya kayak budget line ya, bisa dilihat nih perbandingannya yang nomor 1 sama nomor 2. Isokos itu sama kayak budget line. Terus nanti isokwan itu bentuknya kayak
ini juga kayak indifference curve, dia bentuknya gini, aduh jelek banget ya gitulah pokoknya. Nah nanti di sini ada persinggungan, nanti dia akhirnya menghasilkan keseimbangan produsen gitu. Nah kalau yang di soal kan kita dimintanya itu yang konsumen ya, maka dia ngomonginnya budget line dan juga indifference curve gitu. Nah berarti ya udah dari persinggungan ini kita dapat bahwa itu keseimbangan konsumen. Nah, tadi kan opsi A sama opsi B itu keseimbangan pasar, jadi udah pasti salah ya. Terus yang opsi C itu salahnya karena berpotongan. Harusnya bukan berpotongan, tapi bersinggungan. Gitu. Terus yang terakhir itu yang sama dengan. Itu juga sama dengan ini tuh salah, karena harusnya dia bersinggungan, bukan sama dengan. Kalau sama dengan tuh sama gitu loh, maksudnya misal gini. Misalnya di sini ada satu kurva. Tadi kan isokos ya, ini isokos misalnya. Terus di sini ada budget line. Terus tiba-tiba dia digambarin di kurva yang sama. Ini baru bisa, nah ini sama dengan gitu. Tapi kan masalahnya bentuk kurvanya pun beda gitu kan antara si budget line dan juga indifference curve. Jadi disebutnya walaupun ada satu titik yang sama dengan yang ini, tapi dia disebutnya bersinggungan, bukan sama dengan ya. Nah, ini udah bisa kita lanjut belum nomor 2? Jadi yang jawaban yang paling tepat yang D ya, yang bersinggungan. Penetrasi sama budget line. Berarti yang keseimbangan produsen sama konsumen tuh bersinggungan, kalau yang keseimbangan pasar berpotongan. Iya benar. Karena kalau misalnya permintaan penawaran pasar, keseimbangan pasar, dia itu bentuknya kayak gini. Dia bentuknya X gitu. Makanya nanti dia berpotongan kan, bukan bersinggungan. Gitu. Udah bisa kita lanjut belum? Ini. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor ketiga. Nah, jika pemerintah menerapkan kebijakan upah minimum itu adalah penentuan UMR ya, upah minimum, maka yang akan terjadi adalah titik-titik-titik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kalau kita ngomongin upah atau misalnya gaji, itu sebenarnya siapa sih yang menawarkan dan siapa yang menjadi penerima? Coba, ini udah ada sih tulisannya, tapi coba ada yang mau jawab nggak? Aku kelas dulu. Ada yang mau jelasin nggak? Boleh on mic deh. Tahu nggak kalau misalnya kita ngomongin tentang gaji gitu, siapa yang jadi penawar, siapa yang jadi penerima, siapa yang permintaan, siapa yang penawaran? Ada yang on mic nggak? Jawab aja, nggak apa-apa, jadi malu-malu. Kalau permintaan itu yang ngelamar ya Kak. Kalau penawaran yang itu kayak perusahaannya gitu. Nah, ada lagi yang mau jawab? Mungkin yang beda pendapat? Penawarannya yang pekerja, permintaannya perusahaan. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau kita lagi ngomongin secara keseluruhan, iya benar. Kalau misalnya kita permintaan itu konsumen permintaan, penawaran itu supply atau produsen. Cuman kalau kita lagi ngomongin pekerjaan, kita sebagai tenaga kerja, kita upah minimum sama kayak price floor. Kita sebagai tenaga kerja, kita sebagai masyarakat gitu ya, kita kan menawarkan diri kita. Berarti kita itu sebagai penawarnya gitu. Kita menawarkan diri. Sedangkan si perusahaan ini sebagai permintaannya atau lapangan kerjanya, ya enggak? Jadi kita menawarkan diri terhadap produsen, walaupun secara teori itu permintaan itu datangnya dari konsumen, penawaran datangnya dari produsen gitu. Tapi kalau kita lagi ngomonginnya pekerjaan, itu kebalikannya karena kita yang menawarkan diri kepada perusahaannya menjadi ininya lapangan kerjanya atau jadi permintaannya gitu. Nah, sekarang kita udah ditentuin ya, penawarnya itu adalah si tenaga kerja. Ini TK itu adalah tenaga kerja, penerimanya adalah produsen. Nah, ini kan lagi ngomongin ini ya, lagi ngomongin keseimbangan pasar kan sebenarnya. Cuman dia lebih spesifik ngomonginnya di gaji. Nah, kalau misalnya disebut keseimbangan pasar tenaga kerja, itu berarti ada satu titik di mana si permintaan sama penawaran atau kita melamarkan diri, terus lapangan kerjanya ini udah dalam kondisi yang seimbang. Cuman
pasti ada titik-titik yang nggak seimbang. Kayak misalnya di soal ini, yaitu adalah upah minimum. Upah minimum itu di dalam keseimbangan pasar itu termasuknya ke floor price atau harga dasar. Nah, harga dasar ini berarti ditentuin nih ada gaji yang minimumnya. Nah, itu kayak gimana? Sekarang kita lihat ya kurvanya. Nah, kurva keseimbangan pasar kan kayak gini ya. Di sini ada supply sama demand. Tapi supply-nya itu adalah diri kita sebagai tenaga kerja, dan demand-nya itu sebagai lapangan kerjanya, ya kan? Nah, tadi kita itu ada keseimbangan pasar ya kan? Ada satu titik keseimbangan pasar, tapi ditentukan upah minimum. Nah, upah minimum itu dia jadinya harganya ada di sebelah mana? Ada di atas keseimbangan pasar atau di bawah keseimbangan pasar? Ada yang bisa jawab? Harga minimum ya. Iya, benar, di atas. Kenapa? Kenapa minimum itu di atas? Karena gini, sekarang kan tadi penentuan harga minimum. Misalnya, di sini ada yang gajinya 500, ada yang gajinya 500, terus ada yang 700, ada yang 400 misalnya. Nah, ini kan ditentukan nih minimumnya tuh berapa gitu. Jadi itu ada harga yang ditentukan. Kalau misalnya minimum itu karena harga atau gajinya dianggap terlalu rendah. Minimum harga atau gajinya dianggap terlalu rendah. Nanti kalau misalnya ditentuin nih harganya gajinya jadi 600 UMR-nya. Maka si 500 ini mau nggak mau harus naik. 400 pun harus naik. Jadi si harga ini dianggap terlalu rendah, makanya ditentukanlah minimumnya berapa gitu. Sedangkan kebalikannya kalau kita ditanya harga maksimum berarti harganya dianggap terlalu rendah gitu. Kebalik nggak? Coba tadi penjelasan aku. Kebalik ya sih? Oke, ulangin lagi deh. Gini ya. Iya, maksudnya kebalik tadi. Kalau misalnya harga maksimum berarti yaudah kita gambarin aja langsung ya. Misalnya tadi kan dia itu ditentukan harga minimum kan, maka nanti itu harganya jadi lebih tinggi karena dia akan naik gitu. Bingung nggak? Jadi harganya tuh terlalu rendah. Lihat dulu materi deh ya, lihat materi dulu bentar di sini. Biar kita nggak salah, takutnya akunya juga error. Keseimbangan pasar. Bentar. Nah, ini ya materinya. Harga minimum itu kalau misalnya harganya terlalu rendah maksud aku. Jadi nanti dia harganya jadi naik. Karena harganya dianggap terlalu rendah, makanya nanti harganya jadi naik. Bingung nggak? Jadi misalnya gini. Misalnya di sini ada harga keseimbangan ya. Keseimbangannya di sini 400. Sorry ya, tadi aku belibet ngomongnya. Saya harganya 400. Nah, tapi si harga 400 ini dianggap terlalu rendah. Jadi dia tuh terlalu murah, terlalu merugikan untuk produsen atau sebagai penawarnya. Nah, akhirnya ditentuin harga yang minimumnya. Minimumnya misalnya jadinya 500. Karena 400 itu dianggap terlalu rendah. Maka dia akan ada di atas keseimbangan pasar. Gitu. Tapi kebalikannya nih, kalau misalnya keseimbangannya itu yang 500 ya. Keseimbangannya yang 500 nih. Nah, karena harga keseimbangannya itu ada 500 dan harganya itu dianggap terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya harga dianggap terlalu tinggi, itu kan yang rugi adalah konsumen atau permintaannya kan yang rugi. Nah, karena harga 500 ini terlalu tinggi, maka ditentukan harga maksimumnya. Maksimumnya itu 400 gitu. Jadi nggak boleh ada yang jual 500 karena itu tuh terlalu tinggi. Maka nanti ditentunya harganya 400. 400 ini adalah di bawah keseimbangan pasar. Gitu. Tadi aku kebalik bahasanya. Ada yang masih bingung nggak sama tadi floor price sama ceiling? Jadi kalau misalnya harganya itu dianggap terlalu rendah, maka ditentukan harga di atas. Gitu.
Sedangkan kalau misalnya harganya terlalu tinggi, dia akan nentuin harga di bawahnya. Gitu. Sekarang kita balik lagi ya. Nah, karena tadi itu harganya dianggap terlalu rendah, maka ditentuin upah minimum. Nah, misalnya nih tadi gajinya itu 500 nih di sini keseimbangannya. Cuma 500 ini kayak terlalu kecil, makanya ditentuin lah sama pemerintah itu gajinya jadinya 700 misalnya minimumnya. Maka harganya jadinya ada di atas keseimbangan pasar kan. Nah, kalau terjadi perubahan harga dan harganya itu ada di atas keseimbangan pasar, dia disebutnya ini ES atau excess of supply, kelebihan penawaran. Tapi kalau harganya ditentuinnya harga maksimum atau misalnya tadi gajinya jadinya 400 aja. Nah, kalau harganya ada di bawah keseimbangan pasar, dia disebutnya ED atau excess of demand, kelebihan permintaan gitu. Bingung nggak? Berarti floor price itu di atas atau di bawah equilibrium. Floor price itu kan kita menentukan harga minimumnya, maka yang ada di atas gitu. Karena 500 itu dianggap terlalu murah. Jadi ini yang floor, ini yang ceiling. Gitu. Ini masih ada yang kebalik ya, floor price di bawah. Enggak, jadi si floor price ini dia itu ditentukan harga minimum karena barangnya itu dianggap terlalu murah gitu. Maka dia harganya jadinya di atas harga pasar. Tadi ya, misalnya harganya itu tadi gajinya itu satu orang 500.000. Tapi 500.000 ini merugikan tenaga kerja karena terlalu murah gitu gajinya, nggak sebanding misalnya. Nah, oleh karena itu ditentuinlah UMR atau penentuan nilai minimum. Nah, penentuan nilai minimum ini misalnya gajinya jadi 700 karena kan karena dianggap terlalu rendah, maka dia harus naikin gitu. Makanya nanti harga dasar yang harus 700. Orang nggak boleh gaji 500 karena kan UMR. Jadi harus 700 gitu. Jadi yang floor price itu di atas keseimbangan pasar, kalau ceiling dia di bawah keseimbangan pasar. Gitu. Iya benar. Ini dari Zizi, benar Pak, ceiling yang di bawah keseimbangan pasar. Nah, sekarang kan tadi floor price itu atau harga minimum itu dia ada di atas ya, atas keseimbangan pasar. Makanya dia disebutnya itu yang ES atau excess of supply. Supply-nya tadi siapa? Supply dari supply dari gaji-gaji ini yang jadi supply-nya siapa? Tenaga kerja atau produsen? Ada yang mau jawab? Ya, tenaga kerja. Maka kalau misalnya posisinya itu floor price dan akan menyebabkan excess of supply atau kelebihan penawaran, maka akan terjadi kelebihan orang yang menawarkan diri untuk bekerja, ya kan? Sekarang kita tinggal lihat aja dari opsi. Yang A ya, kelebihan permintaan tenaga kerja. Salah ya, bukan kelebihan permintaan, tapi kelebihan penawaran karena dia posisinya ada di atas di atas equilibrium, di atas keseimbangan pasar. Maka dia ES, bukan ED. Jadi yang A salah. Yang B, peningkatan permintaan. Enggak dong, malah kalau misalnya perusahaan itu harus menggaji lebih tinggi, malah nggak akan meningkat permintaannya karena dia nggak mungkin bisa menggaji banyak orang. Maka bukan peningkatan permintaan. Harusnya dia peningkatan penawaran atau penurunan permintaan. Gitu, kebalikannya. Jadi yang opsi A ini salah, yang opsi B pun salah. Penurunan penawaran ini juga salah ya. Malah kalau misalnya ditentuin gaji yang gede, kita jadi pengen kerja. Walaupun misalnya tadinya harganya 500, terus gajinya jadi 700, maka akan orang banyak yang nawarin diri kan, karena gajinya naik. Maka dia itu bukan penurunan penawaran. Terus yang D, tercapainya kondisi keseimbangan. Nah, kalau yang namanya keseimbangan, nggak perlu tadi upah minimum, nggak perlu tadi floor price, ceiling price, itu nggak perlu, karena dia dalam kondisi keseimbangan. Jadi D juga salah ya, karena dia posisinya bukan di keseimbangan. Jadi jawabannya yang terakhir, kelebihan penawaran tenaga kerja atau excess of supply, karena dia ada di atas keseimbangan pasarnya tadi, ditentukan upah minimum. Gitu. Ini masih ada yang bingung nggak? Atau udah bisa kita lanjut? Boleh dijawab di chat aja kalau misalnya udah bisa. Oke. Udah bisa ya. Lanjut nomor 4.
Ini dari nomor 1 sampai nomor 4 kurva semua nih. Nomor 4, dari sebuah kurva production possibility frontier, kita mengetahui bahwa titik-titik-titik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, PPF atau production possibility frontier itu apa? PPF itu adalah di mana kita tuh efisien. Jadi yang disebut production possibility frontier di saat kita memproduksi barang dalam kondisi efisien gitu. Nah, sebenarnya itu udah ada jawabannya ya, opsi A. Sepanjang kurva tersebut adalah alokasi yang memenuhi prinsip efisiensi alokatif. Itu sebenarnya udah benar karena PPF itu adalah yang efisien. Tapi sebenarnya apa sih sepanjang kurva apa si PPF ini? Jadi sebenarnya ada sebutannya itu PPC. Jadi ada PPC sama PPF. Itu hampir sama, cuman beda sedikit. Jadi kalau si PPC itu adalah si kurvanya. Yang ini nih, kurvanya nih. Yang ini disebut ya PPC. Terus ada titik-titik yang di sepanjang kurvanya. Di sini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, titik-titik sepanjang kurvanya ini dia disebut sebagai PPF gitu. Udah ini belum? Udah paham belum ngebedain yang mana PPF, mana yang PPC? Jadi PPC itu adalah kurvanya, PPF adalah titik-titik sepanjang kurvanya. Gitu. Itu ngebedainnya ya. Jadi si PPC ini adalah kurva kemungkinan produksi, Nah, dari kurva kemungkinan produksi ini, jadi PPF itu titik-titik yang bentuk kurva. Iya, jadi itu ini ada titik-titik nih. Titik-titiknya ini akan membentuk kurva gitu. Kurvanya disebutnya PPC, tapi kalau kita sebutinnya satu-satu nih titiknya, itu disebutnya PPF gitu. Frontier, bukan curve. Kalau misalnya kurvanya namanya PPC. Nah, di kurva PPC ini, dia itu ada kemungkinan-kemungkinan, karena namanya aja possibility, production possibility, atau kemungkinan produksi. Maka di sini tuh ada beberapa skenario gitu ya, ada beberapa kemungkinan dari kurva ini. Yang pertama, itu yang posisinya ada di dalam kurva PPC, ini yang angka 1 ya, yang di dalam. Nah, kalau misalnya yang di dalam, dia itu di saat kita tidak menggunakan bahan baku atau inputnya secara efisien. Misalnya, kita punya bahan produksi itu 500 ya. Tapi yang kita pakai hanya 400. Berarti dia ada di dalam kurva PPC yang di angka 1 ini. Maka dia tidak efisien karena kita punya 500 tapi kita bikin 400 aja. Bakal tersisa 100. Berarti dia nggak efisien. Terus ada yang di 2 nih. Kalau yang di 2 dia yang PPF gitu. Si PPF ini, dia itu yang efisien. Kita punya 500, digunakan 500. Berarti dia efisien, digunakan semuanya. Tidak sisa, tidak lebih. Tidak kurang dan tidak lebih. Gitu. Nah, yang ketiga, itu yang di luar. Yang di angka 3 nih. Nah, kalau yang di luar, itu yang tidak bisa kita, tidak bisa kita capai. Kita punya 500, tapi kita mau produksinya 600. Nggak bisa kan? Karena kita cuma punya 500. Maka di sini bisa dilihat ada 3 kemungkinan. Ada yang bisa dicapai tapi nggak efisien, ada yang bisa dicapai dan efisien, dan yang terakhir yang tidak bisa dicapai. Gitu. Ini udah bisa ngebedain belum antara 1, 2, dan 3? Oke. Nah, yang ditanya itu kan yang PPF ya. Berarti dia yang ada di sepanjang kurva PPC-nya. Maka yang benar itu yang A. Sepanjang kurva tersebut adalah alokasi yang memenuhi prinsip efisiensi alokatif. Jadi dia paling efisien gitu. Yang A. Berarti jawabannya yang A ya, benar. Terus yang B, ada peningkatan opportunity cost seiring meningkatnya produksi sebuah barang. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena opportunity cost ini harusnya akibat dari pilihan. Jadi misalnya kita punya pilihan 1, 2, 3, kita pilih barang pertama, barang 1, maka barang 2 dan barang 3 ini disebut sebagai opportunity cost. Tapi di sini kan kita nggak memilih, kita nggak milih barang 1, 2, 3, kita mengalokasikan. Gitu. Jadi bukan lagi ngomongin opportunity cost. Yang B salah. Yang C, tidak terlihat adanya kelangkaan. Salah ya, malah kelihatan nih di sini itu ada kelangkaan. Karena tadi kita itu nggak bisa seenaknya kita mau produksi 600 karena kita punyanya cuma 500 gitu. Berarti di situ ada kelangkaan karena kebutuhan kita pengen lebih tinggi gitu.
Itu kelangkaan. Kalau misalnya tidak terlihat kelangkaan, ya berarti mau produksi berapapun terserah kita, walaupun kita punyanya 500, tetap bisa diproduksi. Itu yang nggak langka. Tapi kan ini langka ya, karena kita punya 500, ya kita bisa produksinya 500 atau ke bawah gitu. Terus yang D, tidak dapat diukur imbang korban. Imbang korban itu atau trade-off antar kedua barang. Nah, ini tuh salah juga. Kenapa? Karena di sini kan kita bisa lihat ya, ada barang A dan barang B. Kalau misalnya, tadi kan kita lagi ngomonginnya itu kita produksi punya 500 ya. 500 ini kita pakai 250 buat barang B, 250 untuk barang A. Ini efisien nggak? Kira-kira posisi 250B, 250A. Efisien ya, karena dia totalnya sama-sama jadinya 500. Nah, terus nih, kalau misalnya kita mau produksi 300 nih, si B-nya. Terus si A-nya tetap 250. Kira-kira ini efisien atau enggak? Dia ada di kurva ya, di titik yang 1, 2, atau 3. Kalau misalnya posisinya kayak gini. 3, iya benar. Kenapa? Karena kalau ditotalin ini jadinya 550. Kita punya 500 doang. Maka terjadi kelangkaan, nggak efisien. Bukan nggak efisien sih, lebih ke nggak bisa dicapai gitu. Nah, caranya gimana dong kalau misalnya kita mau produksi si B-nya itu 300? Nah, kalau misalnya kita mau produksinya 300, ya udah A-nya kita turunin aja. Jadi 200. Nah, kalau ini 300 dan 200 ini, dia efisien ya, karena dia 500 gitu totalnya. Maka di sini bisa kita lihat, di sini tuh kondisi trade-off. Jadi ada pergantian yang kalau misalnya kita mau naikin satu barang, maka kita harus turunin barang yang lain. Iya. Ini udah paham belum mengenai trade-off? Jadi trade-off ini kita bisa ganti-ganti. Kalau misalnya B-nya kita mau 400, berarti A-nya 100. Kalau misalnya B-nya yang 150, maka A-nya yang 350. Itu yang disebut dengan trade-off. Makanya di sini itu yang opsi D salah, tidak dapat diukur. Padahal bisa diukur ya dari trade-off itu. Jadi yang D salah. Yang E, menjelaskan konsep diminishing marginal return. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena diminishing marginal return ini ngomongin tentang teori perilaku produsen yang tadi iso-cost iso-quan gitu. Jadi bukan ini ya. Titik 1 tidak optimal atau tidak efisien, titik 3 kelangkaan. Iya, karena tidak bisa dicapai. Yang 3. Oke, bisa kita lanjut yang ini? Jadi jawabannya yang A ya. Kalau misalnya kita ngomongin frontier, berarti yang sepanjang kurva alokasi efisiensi alokatif gitu. Karena dia sesuai dengan alokasinya kita. Lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5 ini untuk asumsi perekonomian tertutup, nilai tabungan nasional sama dengan titik-titik-titik. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut sebagai perekonomian tertutup? Nah, jadi perekonomian tertutup itu di saat kita nggak memperhitungkan ekspor sama impor. Gitu. Jadi kita tidak melakukan atau tidak dihitung lah pokoknya. Jadi dia tertutup ekonominya hanya yang dari dalam negaranya aja. Nah, yang ditanya itu yang tabungannya atau S-nya, saving. Karena kan kita tahu ya, Y sama dengan C tambah S. Y itu adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. C tambah S. Nah, yang ditanya ini di soal yang tabungan atau yang saving. Tapi ini tuh ekonominya tertutup. Jadi savingnya nggak bisa kita tanamin modal ke luar negeri. Gitu. Kita nggak bisa karena dia tertutup. Jadi cuman yang di dalam negaranya aja. Jadi kita tinggal logikain aja. Kalau misalnya nih tertutup, terus cuman bisa saving di dalam negara. Kira-kira yang dihitung itu apa? Gitu. Yang dianggap sebagai nilai tabungan nasional itu yang mana? Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang A. Jumlah seluruh tabungan individu. Nah, kita di dalam suatu negara, apakah tabungannya itu hanya individu aja? Apakah masyarakat aja? Enggak ya, karena ada negara atau ada government. Makanya yaitu yang A kurang tepat, walaupun tabungan individu ini udah benar. Yang B, tabungan pemerintah. Apakah di negara ini hanya ada pemerintah? Enggak juga, karena ada individunya, ada masyarakatnya. Makanya dia itu benar, tapi kurang tepat. Yang C, jumlah antara tabungan individu dan selisih antara penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Nah, ini tuh sebenarnya si selisih antara penerimaan pajak dan belanja pemerintah itu tuh nama lain dari tabungan pemerintah. Itu kayak dijabarin aja gitu. Karena kan tabungan pemerintah itu kalau misalnya
penerimaan negara dikurangi dengan pengeluarannya. Itu disebut sebagai saving kan. Makanya yang C ini tepat. Ada individunya, ada juga negaranya gitu. Yang D, pendapatan nasional. Nah, saving ini belum tentu pendapatan nasional, karena kalau yang disebut pendapatan, dia itu harusnya adanya konsumsi juga di dalamnya. Jadi ada konsumsi dan ada tabungan. Nggak bisa cuma ngitung tabungannya aja. Maka kalau misalnya dia bilang nilai tabungan nasional sama dengan pendapatan nasional, kurang tepat, karena harusnya ada konsumsinya. Jadi yang D salah. Yang terakhir, ekspor dikurangi impor. Ini salah juga, karena harusnya nggak ada ekspor sama impor. Kalau yang disebut ekspor dikurangi impor, itu disebutnya ekspor neto, bukan saving. Gitu. Nah, untuk soal ini ada pertanyaan apa misalnya masih bingung nggak? Jadi intinya kalau tertutup, dia nggak ada penanaman modal keluar atau penanaman modal ke dalam, makanya dia cuman dari individu maupun pemerintahnya. Gitu. Dia bisa dilanjut belum yang ini? Oke, udah diajak nih, bisa. Oke, jangan sampai salah ya nanti ngerjainnya kalau misalnya keluar soal yang sama, disimak kayak gini, harus hati-hati. Lanjut lagi ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini apabila dua barang memiliki hubungan substitusi, maka titik-titik-titik. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin dua jenis barang, itu dia bisa ada dua jenis hubungan. Hubungannya yang substitusi dan juga hubungannya yang komplementer. Bedanya apa? Bedanya kalau yang substitusi dia yang saling menggantikan. Misalnya nih, hubungan antara barang X dengan barang Y. Berarti kalau misalnya yang substitusi atau yang menggantikan, kita pilih salah satu antara X dengan Y, di mana X dan Y ini sama-sama saling menggantikan. Ya, kopi dan teh, terus misalnya baju dengan sweater, atau misalnya sepatu dengan sendal, itu saling menggantikan. Nah, hubungan yang kedua itu yang komplementer atau yang saling melengkapi. Kita nggak bisa pilih salah satu, harus dua-duanya. Misalnya bensin dengan motor, terus juga baju dengan celana. Kita nggak bisa ya pakai baju doang atau pakai celana doang, harus dua-duanya. Berarti baju dan celana hubungannya komplementer. Gitu. Dia harus dua-duanya. Terus misalnya sendal yang sebelah kiri dengan sendal yang sebelah kanan, kita nggak bisa pilih salah satu, dia itu saling melengkapi gitu. Makanya dia sifatnya yang komplementer hubungannya. Nah, sekarang kita lihat nih kalau misalnya substitusi gimana. Di sini udah aku tulis permisalannya. Kalau misalnya nih X dan Y ini hubungannya substitusi atau saling menggantikan ya, saling menggantikan. Di saat harga dari barang X ini meningkat, sesuai dengan hukum permintaan, kuantiti dari barang X ini turun, ya enggak? Harga naik, permintaan turun. Itu untuk barang X. Nah, karena si kuantiti X-nya ini turun, dan si X ini bisa digantikan dengan barang Y, maka orang itu akan lebih tertarik untuk beli barang Y. Maka si kuantiti Y-nya ini akan naik. Misalnya, aku contohin ya. Contohinnya itu, misalnya di sini ada teh, price teh sama quantity teh, terus ada kopi ya sebagai penggantinya. Di sini ada quantity kopi. Gitu. Nah, kalau misalnya harga teh ini naik, maka orang itu nggak mau konsumsi teh gitu sesuai dengan hukum permintaan, maka quantity tehnya turun. Nah, karena quantity teh turun, orang itu kemana? Ya dia akan memilih penggantinya, yaitu si kopi. Maka si kopi ini akan meningkat kuantitinya gitu. Jadi dipahami belum masalah substitusi sebelum kita cek nih di opsi kira-kira yang benar yang mana? Jadi antara price teh dengan key kopi dia itu berbanding lurus. Antara price teh dengan key kopi dia berbanding lurus. Karena dia substitusi atau pengganti. Sekarang kita cek nih di opsi. Opsi A. Elastisitas silang pada masing-masing tetap bertanda negatif. Ini salah atau benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena dia ngomongnya silang. Kalau yang namanya silang, dia berarti ngomonginnya X dengan Y. Tadi kan X dan Y-nya dia hubungannya positif. Yang satu price-nya naik, kuantiti barang yang penggantinya dia naik juga. Maka dia itu bukan negatif silangnya. Lanjut lagi, yang B. Jika terjadi kenaikan harga,
pada satu barang, kuantitas permintaan pada barang substitusinya akan turun. Benar nggak? Si substitusinya jadi turun. Salah ya, karena harusnya naik. Berarti B salah. Yang C, elastisitas silang antar dua barang nilainya 0. Apakah sudah pasti 0 angkanya? Belum tentu ya, karena kita nggak dikasih hitungan. Jadi kita nggak bisa nentuin kira-kira dia lebih besar dari 1 atau 0 atau lebih kecil dari 1. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi yang C ini kurang tepat. Terus yang D, elastisitas masing-masing terhadap harga sendiri bertanda positif. Benar apa salah? Yang D, elastisitas masing-masing terhadap harga sendiri bertanda positif. Salah ya. Kenapa salah? Karena dia itu ke barangnya masing-masing. Kalau misalnya ke barangnya masing-masing, ya hubungannya permintaan aja tadi. Permintaan itu berbanding terbalik. Antara si price X-nya naik maka quantity turun, atau si price Y-nya naik maka quantity Y-nya turun. Berarti kalau hubungannya itu substitusi atau antara barang X dengan barang Y, benar, positif. Tapi kalau barang X dengan barang X lagi, barang Y dengan barang Y lagi, ini kurang tepat. Bukan positif, tapi negatif. Karena dia hukum permintaan. Benar kok jawabannya yang E. Kuantitas permintaan pada suatu barang akan naik jika terjadi kenaikan pada harga substitusinya. Di sini bisa dilihat kuantitas naik terus karena terjadi peningkatan si harga substitusi. Berarti dia tandanya positif. Ya kan? Silang positif. Berarti yang E ya yang benar. Kalau yang D ini kurang tepatnya karena harusnya dia pakai kata-katanya elastisitas masing-masing terhadap harga sendiri. Berarti bukan sama barang penggantinya. Gitu. Jadi dia sama barang tersebut. Jadi harusnya tetap berlaku hukum permintaannya itu price naik, quantity turun. Yang ini udah bisa dipahami belum jawabannya yang E? Jangan sampai jawab yang D ya. Jangan sampai kekecoh positif nih. Padahal yang D itu sama hukum permintaan, bukan silang. Udah bisa dilanjut belum yang ini, nomor 6. Nah itu jangan lupa diisi ya. Ada ulasan sama survei buat kedepannya bersinar. Tolong diisi atau nanti bisa di save dulu linknya, nanti diisi di akhir. Oke, kita lanjut lagi ke nomor ke-7. Nah, nomor 7 ini hal yang terjadi di pasar monopolistik, tetapi tidak terjadi di pasar monopoli. Nah, monopolistik itu apa? Monopolistik itu dia itu banyak penjualnya, nggak banyak juga sih, dia lebih ke beberapa, tapi nggak sedikit juga. Jadi contohnya itu kayak toko baju. Baju itu kan banyak banget ya yang jualan, semua orang bisa jualan baju, nggak ada hambatannya. Tapi dia itu barangnya terdiferensiasi, beda-beda. Ada yang bajunya Gucci, ada juga yang bajunya lokal brand yang harganya 50.000 gitu. Terlihat kan perbedaannya, ada baju walaupun barangnya itu sama-sama baju, semua orang bisa jualan baju, nggak ada hambatannya, tapi barang ini beda. Ada yang mahal gitu, yang mewah gitu, sama ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Nah berarti dia itu yang monopolistik. Nah kalau yang monopoli dia itu yang cuma satu doang penjualnya. Misalnya kayak bensin itu kan dimonopoli oleh Pertamina, ya kan? Dia itu dia satu aja yang jualan, walaupun sebenarnya ada Shell, ada apa namanya yang swasta ya, bensin swasta. Cuman sebenarnya kalau misalnya sumber daya kayak listrik, terus bensin itu sebenarnya dia monopoli sifatnya karena diaturnya sama pemerintah, bukan kita tiba-tiba jualan. Terus kalau ada yang nanya, kalau Pertamini gimana Kak? Nah kalau Pertamini dia ngambilnya dari Pertamina juga, jadi dia menjual lagi gitu. Itu beda ya. Beda halnya kalau misalnya kita menghasilkan, nggak ada orang yang bisa gue hari ini mau jualan bensin, gue nyuling bensin sendiri gitu, nggak bisa. Pasti belinya dari Pertamina lagi gitu karena di monopoli. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya kalau di negara ya, maksudnya kayak bukan masuk ke oligopoli sih. Kalau oligopoli itu dia beberapa, tapi nggak di monopoli, jadi nggak ada apa ya namanya, nggak ada dominasi gitu. Kalau misalnya itu aku singkat aja MK tuh, maksudnya biar gampang gitu. MK itu monopolistik, monopoli itu MP.
Jadi biar gampang gitu ngecek opsinya. Nah, kalau misalnya oligopoli itu kayak sabun terus pokoknya sesuatu yang nggak dikit yang jual tapi nggak banyak juga. Kayak misalnya sabun mandi gitu, Lifebuoy, Lux, atau apapun. Itu tuh dia termasuknya oligopoli karena nggak semua orang bisa jualan tapi nggak sedikit juga yang bisa jualan itu. Gitu. Nah, sekarang kita cek ya. Iya, kayaknya kalau Gojek itu oligopoli deh, karena nggak semua orang bisa punya perusahaan kayak gitu, tapi nggak mendominasi juga. Sekarang kita lihat ya, ini BTW MK itu monopolistik, MP monopoli. Nah, dia itu maunya yang terjadi di MK, tapi tidak terjadi di MP. Kita cek yang opsi A. Harga ditentukan oleh pasar. Nah, kalau harga yang ditentukan oleh pasar, dia itu bukan MK dan bukan MP. Kalau yang harga ditentukan oleh pasar, itu hanya pasar persaingan sempurna. Bukan oleh pasar, bahkan itu pun oleh pasar, deng. Pasar itu kan hasil dari permintaan dan penawaran. Jadi yang A ini harusnya yang pasar persaingan sempurna, bukan yang A ya berarti jawabannya. Karena dia itu tidak terjadi di monopolistik, bahkan di monopoli pun tidak terjadi. Jadi yang A ini salah. Yang B, harga ditentukan oleh pengusaha. Nah ini benar, tapi dua-duanya benar. Kan kita maunya yang tidak terjadi di MP ya, tapi harga ditentukan oleh pengusaha ini terjadi di MP. Karena MK dan MP itu sama-sama price maker atau ditentukannya oleh pengusaha. Jadi yang B ini kurang tepat. Karena kita dimintanya di soal yang tidak terjadi di MP. Kita lanjut lagi ke opsi yang salah dulu ya, yang D. Jumlah pedagang hanya satu. Enggak ya, enggak cuma satu. Dia itu ada banyak gitu. Enggak cuma satu, enggak ada yang mendominasi. Maka yang D salah. Karena malah si pedagang satu ini terjadi di MP, tidak terjadi di MK. Ya kan? Jadi yang D salah. Yang E, barang bersifat homogen. Ini pun salah. Kenapa? Karena kalau misalnya homogen tadi tuh dia yang di MP. Benar tuh kayak misalnya bensin, listrik, itu kan sama-sama aja. Walaupun misalnya Pertamini yang jual literan di pinggir jalan itu, dia jualan bensin ya barangnya sama-sama aja walaupun harganya misalnya beda. Makanya dia disebutnya bersifatnya homogen kalau yang MP. Tapi kalau MK tadi terdiferensiasi. Baju yang di thrift shop sama yang di Balenciaga itu pasti beda walaupun sama-sama baju, tapi dia terdiferensiasi. Makanya dia terjadi di MP tapi tidak terjadi di MK. Malah yang ditanya di soal terjadi di MK, tidak terjadi di MP, yaitu yang opsi C. Tidak terdapat hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Benar ya? Karena semua orang kita bisa jualan baju. Aku kalau misalnya sekarang bisa nih ngejahit, ya tinggal jualan baju gitu loh. Nggak ada hambatannya. Tapi kalau di pasar monopoli tidak terjadi karena ada hambatan gitu. Maka yang tepat itu yang C. Tidak terdapat hambatan. Karena tidak terdapat hambatan itu benar ada di MK, tapi ada hambatan di MP-nya. Gitu. Bisa kita lanjut yang ini? Ke nomor selanjutnya. Oke, udah bisa ya. Ke nomor 8. Dalam perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 10 plus 0,8Y. Jika ada peningkatan investasi otonom sebesar 50 juta, pendapatan masyarakat akan meningkat sebesar titik-titik-titik. Nah, ini ada rumusnya ya, kayak gini. Rumusnya delta Y dibagi dengan delta investasi, atau bisa juga delta government, sama aja ya, investasi atau government, pengeluaran pemerintah, sama dengan 1 per MPS. Nah, yang ditanya itu apa sih di soal? Yang ditanya itu pendapatan masyarakat akan meningkat sebesar titik-titik. Berarti yang kita cari adalah si delta Y-nya atau delta pendapatannya. Ya udah dari rumus delta Y per delta I sama dengan 1 per MPS, kita cari rumus dari delta Y. Nah, tinggal kali silang kan ini tuh sebenarnya. Kalau di matematika, ini tinggal kali silang gini. Berarti si delta Y ini sama dengan 1 per MPS dikali dengan delta I, karena delta I-nya ini naik ke atas jadi perkalian. Ya kan? Berarti delta Y sama dengan 1 per MPS dikali dengan delta I. Saya tinggal kita kerjain aja. MPS-nya berapa? Nah, MPS itu apa? Sebenarnya MPS itu adalah angka yang dekat dengan Y, tapi dari fungsi saving. Karena kita MPS. Jadi kalau misalnya nih kita dapat C sama dengan 10 tambah 0,8Y,
0,8 di sini tuh bukan MPS, tapi dia itu MPC. Gitu, bukan MPS, dia MPC. Kenapa MPC? Karena ya di sini lagi ngomonginnya fungsi konsumsi gitu. Benar, MPS-nya 0,8. 0,2. Kenapa 0,2? Karena si MPC sama MPS ini harus sama dengan 1. Jadi kalau MPC-nya 0,8, maka MPS-nya 0,2. Kalau misalnya MPC-nya 0,5, maka MPS-nya 0,5 gitu. Nah, karena di soal ini kita pakainya MPS bukan MPC, maka kita dapat si MPS-nya 0,2. Kita tinggal masukin aja deh ke rumusnya. Delta Y sama dengan 1/0,2 dikali dengan 50. Caranya itu sebenarnya gini aja. Ini kan 0,2 di bawahnya itu. MPS sama MPC itu apa? MPS itu adalah kecenderungan untuk saving, kecenderungan untuk menabung. Kalau MPC itu kecenderungan untuk konsumsi. Gitu. Nah, ini ya, 1 dibagi 0,2 berapa? Biasanya kan kalau anak sosum agak bingung ya bagi-bagi gini. Ini tuh sebenarnya tinggal gini aja. Bawahnya kan ada 0. 0-nya itu koma. 1 angka di belakang koma kan. Jadi dia tinggal kali aja sama 10. Atas kali 10, bawah pun kali 10. Berarti jadinya 10 dibagi 0,2 kali 10 itu 2. Berarti 5. 5 dikali dengan 50, maka hasilnya 250 juta. Gitu. Jadi jawabannya pendapatan masyarakat akan meningkat sebesar 250 juta. Udah bisa kita lanjut yang ini? MPS saving, kalau MPC konsum. Benar. Kecenderungan untuk menabung dan kecenderungan untuk konsumsi. Oke, udah bisa dilanjut belum yang ini? Ke nomor 9. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 9 ini kalau ada yang udah ngerjain tapi nggak dapet jawabannya, ya karena ini soalnya dianulir. Nggak ada jawaban yang paling benar. Nah, kenapa bisa sih disimak kayak gini? Kok di ujian bisa sampai nggak ada jawabannya? Sebenarnya ada rumor, tanda kutip rumor ya, ini nggak tahu benar apa enggak, katanya di soal simak itu kadang ada soal yang nggak ada jawabannya. Jadi itu mengetes kita apakah kita bakal tetap jawab atau enggak. Gitu. Kalau misalnya kita tetap jawab, berarti kan jadinya salah ya, kita minus. Tapi nggak ada yang benar juga jawabannya, jadi lebih baik dikosongin, karena kalau dikosongin jadinya 0. Kita nggak minus, nggak nambah juga. Katanya gitu sih, kadang ada soal yang nggak ada jawabannya. Itu katanya buat mengetes apakah kira-kira kita tuh paham atau kita nembak gitu ngerjainnya. Nah, sekarang kita kerjain ya nomor 9. Nah, nomor 9 ini ditanya tentang asetnya. Asetnya itu berapa? Aset itu adalah harta. Ya udah kita tinggal lihat aja nih dari penggolongan akun ini yang termasuk ke dalam harta. Yang A, utang dagang, namanya aja utang, berarti bukan harta kita ya. Yang utang salah. Piutang itu lawan dari utang. Maka kalau utang itu bukan harta, maka piutang itu harta. Jadi ini aku highlight warna ungu ya, 2 juta. 2.000. Terus investasi. Nah, investasi ini masuknya ke harta atau ke modal? Ada yang bisa jawab nggak? Investasi masuknya ke harta atau ke modal? Ke modal. Kenapa? Karena kita itu ditanami modal. Investasi itu kan antara kita menanam modal atau orang menanamkan modalnya ke kita. Itu namanya investasi. Maka dia masuknya ke modal, bukan ke harta. Gitu. Terus yang kas. Kas itu harta ya, harta dalam bentuk kas. Gitu. Kas itu adalah uang yang di rekening ataupun uang tunai. Dia yang kas. Berarti termasuk harta juga ya, 1,6 ini, 1.600. Terus asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Jadi kita itu udah bayar asuransi di muka gitu. Maksudnya di awal kita udah bayar, tapi belum dapat nih asuransinya. Maksudnya kayak masih misalnya bayarnya untuk 1 tahun. Jadi disebutnya harta, utang, atau modal. Kira-kira. Kita udah bayar di awal, tapi kita belum dapat ininya, belum dapat jasanya atau asuransinya. Dia termasuknya ke harta. Benar. Kenapa? Karena asuransi dibayar di muka ini sama kayak piutang. Kita punya piutang, maksudnya kita bayar, tapi kita belum dapat nih asuransinya. Maka dia itu piutang. Kita sudah menjual barang, tapi kita kita sudah mengirimkan barang, tapi kita belum dibayar. Itu sama aja. Itu dia piutang.
Makanya dia masuknya ke harta ya, asuransi dibayar di muka. Nah, terus selanjutnya pendapatan. Kalau pendapatan itu mempengaruhinya modal, harta, atau utang kira-kira? Modal, bener ya. Jangan sampai mengira pendapatan ini masuknya kas. Beda ya pendapatan sama kas. Karena kalau di pencatatan pun pendapatan ini nambahnya bukan di debit tapi di kredit. Maka dia mempengaruhinya ke modal, bukan ke harta. Beban asuransi. Kalau beban dia itu mempengaruhinya ke harta atau ke modal atau ke utang. Ke modal juga ya. Karena beban ini dia dicatatnya juga di kredit. Di HUMPB, di debit. Tapi dia itu mempengaruhinya ke modal, bukan ke harta. Terus, selanjutnya tanah. Kalau tanah dia termasuknya harta atau modal? Harta ya. Makanya bisa diwarisin. Gitu. Tanah diwarisin karena dia itu harta. Biaya gaji. Biaya gaji ini sama aja kayak beban gaji. Berarti dia itu mempengaruhinya ke modal. Karena biaya dan beban itu sama ya. Yang terakhir, sewa diterima di muka. Jadi kita menyewakan gedung misalnya selama 1 tahun, tapi kita udah dapat biaya sewa gedungnya selama 1 tahun ke depan. Kira-kira kita punya utang atau kita punya piutang? Kalau kita tuh sudah dibayar, tapi kita belum ngasih. Iya, benar utang. Karena kita sudah dibayar untuk 1 tahun, tapi belum disewakan. Gitu. Maka dia itu termasuknya ke utang, bukan ke harta. Ya udah berarti yang dihitung itu cuman piutang, kas, asuransi dibayar di muka, dan juga tanah. Totalnya adalah 23.800. Jadi jawabannya nggak ada ya di sini. Nah, kalau misalnya nemu kayak gini, kadang suka tuh ada yang kayak, oh kayaknya gue salah deh ngitungnya, kayaknya pendapatan masuknya ke kas. Itu kan membuat kita tuh jadi goyah gitu. Kayak kita akhirnya mencari kira-kira angka yang pas gimana ya gitu. Bedanya utang piutang gimana Kak? Kalau utang, kita mengutang. Kita punya utang sama orang. Kalau piutang, orang punya utang sama kita. Gitu. Misalnya, contohnya, aku pinjam uang 500.000, berarti aku punya utang 500.000. Tapi kalau piutang, itu kebalikannya. Orang ada yang pinjam uang ke aku 500.000, maka aku punya piutang sebesar 500.000. Gitu. Ini udah bisa kita lanjut ke nomor 10. Mau nanya, berarti kalau beban itu maksudnya di sisi kredit ya? Atau debit? Atau gimana? Beban ya? Tadi beban kan yang ditanya? Iya, Kak. Nih, jadi gini. Kalau aku ngafalnya gini ya, HUMPB. Kalau misalnya di depan sama di akhir, dia debit. Gini. Gitu. Nah, berarti di sini ya beban itu dia di debit naruhnya, cuman dia itu akan mempengaruhinya ke modal. Gitu. Kenapa dia mempengaruhinya ke modal? Karena kita lihat nih ya, kan kita punya, ini sorry ya kalau misalnya jadi memperluas, tapi nggak apa-apa, kita jelasin aja. Jadi kan kita punya persamaan akuntansi ya, harta sama dengan utang tambah modal. Kalau misalnya di sini meningkat, maka antara utang atau modal dia harus ada yang meningkat. Antara ininya meningkat atau ininya meningkat. Ya kan? Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau beban itu kan mengurangi harta ya. Kalau misalnya, maksudnya mengurangi kas, kita kan kita bayar gaji. Berarti harta kita dalam bentuk kas itu berkurang. Harta dalam bentuk kas itu berkurang. Maka akan mempengaruhi apa? Utang atau modal, gitu aja. Apakah beban gaji ini atau kita membayar gaji ini akan mengurangi utang? Enggak ya, tapi mengurangi modal, gitu. Nah, makanya di sini walaupun si beban itu dicatatnya di debit, dia tetap mempengaruhinya ke modal karena dia mengurangi harta dan mengurangi modal. Tapi beban mengurangi modal. Kalau harta dia kasnya yang berkurang, bukan bebannya. Gitu. Udah terjawab belum pertanyaannya? Oh ya, Kak, ngerti. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini aku hapus dulu. Ke nomor selanjutnya, nomor 10. Nah, ini sama ya kayak yang tadi kita bahas. Perbedaan utama antara akun biaya yang masih harus dibayar dan biaya dibayar di muka. Nah, kita harus bisa bedain nih, yang mana yang utang, mana yang piutang. Biaya yang masih harus dibayar. Namanya aja masih harus dibayar.
berarti kita utang. Tapi kita udah terjadi nih, tapi kita belum bayar karena masih harus dibayar. Makanya itu termasuk yang utang. Terus ada satu lagi, biaya dibayar di muka. Kalau biaya dibayar di muka, kita bayar sewa misalnya untuk 1 tahun, tapi kita pakainya baru 1 bulan, maka sisanya belum kita pakai, dia yang diutang gitu. Kalau yang utang tadi biaya masih harus dibayar, maka itu sudah terjadi tapi kita belum bayar. Tapi ada juga yang biaya dibayar di muka atau bentuknya piutang, belum terjadi gitu. Kita udah bayar tapi belum terjadi. Biaya yang dibayar di muka udah pasti piutang, Kak? Iya, udah pasti piutang ya. Biaya dibayar di muka. Kita udah bayar gitu. Sekarang kita cek nih opsinya. Opsi A. Katanya beban dibayar di muka itu telah terjadi. Beban dibayar di muka telah terjadi. Ini benar apa salah? Salah ya, karena kan beban dibayar di muka itu belum kita dapat gitu. Misalnya kita sewa 1 tahun, kita baru pakai 1 bulan, berarti ya belum terjadi gitu sisanya. Tapi kita udah bayar, makanya disebutnya piutang. Jadi dia belum terjadi yang beban dibayar di muka. Terus yang satu lagi, biaya masih harus dibayar, belum terjadi. Ini benar apa salah? Biaya masih harus dibayar, belum terjadi. Salah ya, karena masih harus dibayar, pasti udah dikerjain atau udah terjadi, tapi kita masih belum bayar. Berarti yang A ini salah ya. Sekarang kita cek yang B, ini yang benar nih. Beban dibayar di muka, dia itu belum terjadi. Benar nggak? Beban dibayar di muka, itu belum terjadi. Benar ya, karena dia itu piutang. Kita itu udah bayar di muka, tapi belum terjadi. Gitu. Terus, biaya masih harus dibayar telah terjadi. Benar juga ya, karena udah terjadi tapi kita belum bayar, makanya kita masih harus bayar. Gitu. Jadi yang B ini benar. Yang C, telah dicatat dan biaya masih harus dibayar belum terjadi. Ini salah ya, biaya masih harus dibayar, berarti telah terjadi. Nah, kalau telah dicatatnya gimana, Kak? Nah, kalau telah dicatat, itu sebenarnya karena ada akunnya, akun biaya masih harus dibayar atau akun biaya dibayar di muka, sebenarnya sudah dicatat walaupun belum terjadi. Jadi ini sama-sama walaupun udah terjadi atau belum terjadi, kalau ada nama akunnya pasti udah dicatat gitu. Maka udah pasti dari kedua akun ini tuh udah dicatat gitu. Jadi kayak benar sih tapi kurang tepat aja karena dia bilangnya biaya masih harus dibayarnya belum terjadi. Yang D belum dicatat itu udah pasti salah ya. Yang satu lagi biaya masih harus dibayar telah terjadi. Benar juga yang itu. Tapi dia bilangnya belum dicatat. Harusnya udah dicatat ya, makanya ada nama akunnya. Yang terakhir itu telah diakui, namun belum dicatat, dan biaya masih harus dibayar, belum diakui, tapi telah dicatat. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena sebenarnya dua-duanya ya udah dicatat. Diakui apa belum, ya itu tergantung balik lagi tadi. Udah dikerjain apa belum? Udah terjadi apa belum? Gitu. Kalau misalnya beban dibayar di muka, kan dia itu kita bayar, tapi kita belum dapat. Berarti belum bisa diakui dong. Ya nggak sih? Kan kita belum dapat, belum terjadi. Gitu. Berarti belum diakui gitu. Jadi jawaban yang benar yang B ya, belum terjadi dan dia masih harus dibayar telah terjadi. Udah bisa kita lanjut yang ini? Ini agak ini ya main kata-kata biar kita kayak bingung. Di sini ada nama 2 akun yang hampir mirip bahasanya tapi bertolak belakang banget gitu dari pengertiannya. Iya agak risky kalau misalnya kita buru-buru bacanya. Agak tricky salah baca. Oke, udah bisa kita lanjut. Nah ini, oke udah bisa ya. Jangan sampai salah. Lanjut lagi nomor 11. Nah, nomor 11 ini, proses lengkap siklus akuntansi dapat digambarkan seperti pada gambar di atas. Tahap ikhtisaran terdiri atas neraca saldo sampai dengan neraca saldo penutupan. Nah, ini tuh pernyataannya salah apa benar? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh unmic, boleh di chat juga. Kira-kira proses ikhtisar itu dia dari neraca saldo sampai penutupan atau enggak? Salah ya. Kenapa salah? Karena setelah pengikhtisaran atau jurnal penyesuaian AJP, itu masih ada tahap lanjutan, namanya tahap pelaporan.
Habis pelaporan itu nanti ada jurnal pembalik, terus akhirnya nanti baru ditutup. Jadi si ikhtisar ini yang belum sampai ke terakhir gitu. Salah spidolin merah. Iya benar sih, karena udah dijawab ya. Jadi jawabannya yang atas ini salah ya, karena dia itu harusnya nggak sampai saldo penutupan, cuma sampai HJP doang, jurnal penyesuaian. Yang bawah, tahap ikhtisaran sampai dengan membuat laporan keuangan. Ini juga salah ya, karena dia itu cuma sampai ikhtisar atau jurnal penyesuaian aja. Bisa kita lihat nih di ininya, udah aku nomorin. Tahap yang pertama itu yang bukti pembukuan atau maksudnya itu kayak transaksi. Jadi kita kumpulin transaksinya, buktinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya transaksinya, kita punya bukti pembukuannya, itu kita catatkan di dalam jurnal. Itu tahap yang kedua gitu. Yang ketiga, itu kita masukin atau proses posting namanya. Posting ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini nanti dia tuh berusaha untuk kayak udah mulai rencana, udah mulai nyusun neraca saldo. Jadi udah membantu. Jadi buku besar ini tugasnya untuk membantu neraca saldo gitu. Nah, habis itu barulah yang keempat, penyesuaian atau disebutnya pengikhtisaran. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima baru pelaporan dulu nih, yang kayak di bawah. Pelaporan tuh terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas atau modal, terus laporan neraca, dan terakhir laporan perubahan posisi keuangan. Jadi yang sebenarnya yang bawah ini benar, cuman salah di kata tahap ikhtisaran, harusnya tahap pelaporan gitu. Jadi yang atas salah, yang bawah salah juga, jadi jawabannya ya Ini udah paham belum? Bisa kita lanjut belum yang ini? Aku minum dulu ya bentar. Bikin kelas akuntansi. Nggak berani, soalnya akuntansi susah. Cuma bisa ngerjain soal doang. Kita lanjut lagi ya. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini, yang atas ya. Pembangunan jalur transportasi serta fasilitas umum dapat meningkatkan PDB suatu negara. Nah, PDB suatu negara itu didapat dari domestik ya. Ini kan tengahnya D. Jadi kan ada PDB, ada PNB. Nah, kalau PDB yang tengahnya D, itu tuh hasil produksi di suatu negara. Jadi konsumsi, produksi, pokoknya di suatu negara, di dalam negaranya aja. Misalnya kita lagi ngomongin Indonesia. Berarti kalau kita ngomonginnya PDB Indonesia, itu yang ada di Indonesia. Berarti dia bisa dari WNI dalam negeri atau juga WA di dalam negeri. Jadi kalau misalnya nih ada bule di Bali, nah kira-kira dia termasuk nggak ke PDB? Ada yang bisa jawab nggak? Bule yang ada di Bali dia masuk ke PDB apa enggak? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena yang dilihat itu di di domestiknya atau di suatu negara. Nah, beda halnya lawannya ada namanya PNB, tengahnya N atau nasional. Nah, kalau misalnya PNB kira-kira bule yang di Bali dihitung apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau yang PNB itu dilihatnya dari nasionalitasnya. Kalau kita ngomongin PNB Indonesia, berarti yang dihitung ya orang Indonesia. Mau dia ada di Indonesia, mau dia ada di Arab, di Amerika, di Zimbabwe, dan di semuanya. Pokoknya kalau orang Indonesia, dia masuknya ke PNB. Nah, yang bule-bule nih, yang lain yang ada di dalam negara, dia nggak dihitung ke dalam PNB. Karena bukan nasionalitasnya, bukan Indonesia gitu. Nah, terus di PDB ini tuh kita bisa ada 3 pendekatan. Pendekatannya itu dia dari pengeluaran, penerimaan, dan juga produksi. Nah, kalau misalnya kita lagi ngomongin pembangunan jalur transportasi, sebenarnya dia termasuk ke apa sih? Ke pengeluaran, penerimaan, atau produksi? Kira-kira pembangunan jalur transportasi serta fasilitas umum. Pengeluaran, benar. Kenapa pengeluaran? Karena pemerintah mengeluarkan uang, ya kan? Berarti si pembangunan ini dia termasuk ke dalam konsumsinya government atau pengeluarannya pemerintah. Maka dia termasuk ke dalam PDB suatu negara. Gitu. Jadi yang atas benar ya, karena bisa dihitung dari konsumsi government-nya. Yang bawah, perusahaan multinasional. Multinasional itu berarti ada beberapa negara, merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berkontribusi pada PDB.
Ini benar apa salah? Kalau misalnya nih ada perusahaan Starbucks di Indonesia, kira-kira dia termasuk PDB apa bukan? Masuk ya. Kenapa? Karena walaupun dia itu perusahaan asing, dia ada di Indonesia, maka dia termasuk ke PDB. Maka yang bawah ini benar juga. Yang atas benar, yang bawah benar, tapi tidak saling berhubungan, karena yang atas ngomonginnya pengeluaran pemerintah, yang bawahnya ngomongin WNA, maka jawabannya yang B gitu. Dia saling berhubungan. Ini udah bisa kita lanjut belum? Gampang ya, ini tinggal logika aja. Udah nggak bingung kan yang ini? Oke, kita lanjut ya ke 3 nomor terakhir nih. 13, 14, 15, ya 3 nomor terakhir. Nah, yang nomor 13, dalam kondisi keseimbangan perekonomian terbuka, perekonomiannya terbuka ya, berarti ada ekspor sama impor. Kalau tadi yang tertutup, nggak ada ekspor sama impor. Perekonomian terbuka, jika kita berada dalam kondisi balance trade, maka titik-titik-titik. Yang namanya balance itu apa sih? Keseimbangan kan? Kayak ya udah nggak untung nggak rugi, balance aja gitu. Nah makanya kita itu kalau yang kita cari kondisi balance trade itu kayak ekspor netonya sama dengan 0. Ekspor neto ini apa? Ekspor neto itu ekspor dikurangi impor. Kita mengekspor dikurangi dengan kita mengimpor sama dengan 0. Jadi nggak untung nggak rugi gitu. Kita sama-sama aja nilainya 0 gitu. Nah yaudah kita tinggal cek nih dari opsi kira-kira mana yang ekspor netonya sama dengan 0 atau ekspornya sama dengan impor. Yang satu, nilai ekspor sama dengan nilai impor. Ini benar ya, karena ya udah jelas, namanya juga balance. Berarti dia akan sama dengan. Yang dua, nilai aliran modal keluar bersih sama dengan 0. Nah itu tuh sama aja kayak ekspor neto, modal keluar bersih itu. Kalau misalnya ekspor neto itu lebih ke barang jasa, misalnya kita mengekspor atau mengimpor barang jasa, tapi kalau modal itu kita menanamkan modal ke luar negeri dikurangi dengan orang menanamkan ke negara kita dan kita menanamkan ke negara orang itu sama dengan 0. Jadi sama-sama aja gitu, nggak untung nggak rugi. Itu yang modal. Maka ini pun benar ya 2. Karena balance trade ini bukan hanya dari ekspor tapi juga bisa dilihat dari penanaman modal. Lanjut lagi ke opsi 3. Kita tidak menjadi eksportir ataupun importir neto. Maksudnya apa? Jadi kita nggak melakukan ekspor atau tidak melakukan impor. Jadi ya 0 aja gitu. Nggak ekspor, nggak impor. Gitu. Jadi tidak menjadi eksportir maupun jadi importir. Yang 3 ini benar. Maka jawabannya 1, 2, 3 ya. Karena yang 4 ini semua pernyataan di atas salah. Padahal di atas semua ini benar. Jadi jawabannya 1, 2, 3 atau opsi A. Gitu. Masih bingung nggak nomor 13 sebelum kita lanjut lagi nih? Kak boleh ulang nomornya nggak? Maksudnya ulang nomornya? Oke, maksudnya opsinya kali ya. Jadi yang atas tadi yang opsi 1 nilai X. Oh oke, pilihan yang kedua aja. Oh nomor 2 maksudnya. Kalau nomor 2 itu tadi dia itu sama aja kayak ekspor neto sama dengan 0. Bedanya kalau ekspor neto dia itu barang jasa. Tapi kalau modal ya modal keluar sama modal masuk. Tapi sama aja kalau misalnya ngomongin modal keluar bersih sama dengan 0, itu sama aja kayak ekspor neto sama dengan 0. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 14. Untuk menahan laju inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dengan cara titik-titik-titik. Nah, sebenarnya kebijakan itu kan ada 2 ya, ada yang moneter sama yang fiskal. Nah, kalau moneter itu dari Bank Indonesia, kalau misal atau Bank Sentral, kalau yang fiskal dia dari pemerintah. Nah, tapi kenapa nih pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter? Bukannya kebijakan moneter itu dilakukannya sama BI. Nah, sebenarnya benar kalau misalnya kebijakan moneter ini dilakukan sama BI, tapi dia itu tidak berdiri secara independen. Pasti dia itu tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintahnya nggak minta diganti, ya Bank Sentral nggak bisa apa-apa gitu. Karena Bank Sentral ini dia kan bank negara, berarti dia harusnya ngikutin arahan dari pemerintah gitu. Maka benar ya, pemerintah tuh emang bisa ngelakuin kebijakan moneter melalui Bank Sentral gitu. Nah, untuk menahan laju inflasi atau misalnya kan laju inflasi ini berarti jumlah uang beredar atau JUB-nya itu terlalu banyak ya kalau inflasi. Maka kalau misalnya kita mau menahan laju inflasi, kita berusaha untuk menurunkan jumlah uang beredar.
Kalau kita mau turunin JUB atau kita mau ngatasin inflasi, kita lakuinnya yang sifatnya kontraktif. Jadi ada moneter kontraktif, ada moneter ekspansif, ada fiskal kontraktif, ada juga fiskal ekspansif. Bedanya kalau yang kontraktif itu mengatasi inflasi, kalau yang ekspansif yang mengatasi deflasi gitu. Jadi kalau misalnya menahan laju inflasi dengan inflasi itu ya kenaikan harga secara umum atau karena jumlah uang beredarnya terlalu banyak, maka dilakukanlah si bank sentral ini kontraktif, moneter kontraktif untuk menurunkan JUB. Ya udah kita tinggal cek nih dari opsi 1 sampai opsi 4 kira-kira mana yang termasuk moneter kontraktif. Yang satu, meningkatkan cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum itu sama aja kayak cadangan kas. Contohnya kayak gini. Ini mungkin kalau yang selalu ikut piagam kelas, aku contohinnya selalu sama, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Misalnya, kita itu punya 10M nih. Bank umum ya, bank umum, bukan bank sentral. Jadi bank umum ini punya uang 10M. 10M ini kita pakai 5M-nya buat cadangan kas. Ini kas ya. 5M lagi ini untuk kredit. Kredit itu maksudnya menyalurkan. Kan kalau bank umum itu dia dia menyalurkan kan. Maksudnya tuh memberikan bantuan uang gitu. Berarti dia 5M-nya ini dalam bentuk kredit, 5M lagi di kas. Dia ditaruh di di bank sentral. Nah, tapi kalau misalnya nih terjadi peningkatan si bank sentral tadi kayak di opsi 1 nih, meningkatkan cadangan wajib minimum. Nah, tadi kan wajib minimumnya cuma 5M ya. Cuma kayak dikit gitu. Ya, maksudnya 5M. Sekarang kalau misalnya cadangan kasnya itu kita naikin, misalnya jadi 7M, berarti kreditnya jadi 3M kan? Karena kita punya uangnya cuma 10M. Maka dia itu akan terjadi penurunan penyaluran kredit gitu. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan penyaluran kredit, berarti jumlah uang beredar di masyarakat pun bisa turun. Yang tadinya ada 5M, jadi 3M aja gitu. Maka si peningkatan cadangan wajib minimum ini yang dilakukan oleh bank sentral dengan tadi cadangan kasnya dinaikin, dia itu bisa mengatasi inflasi gitu. Sekarang yang kedua, menjual surat berharga. Nah, surat berharga ini dia juga bisa mengatasi inflasi atau bisa mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa? Karena kalau misalnya nih bank sentral itu menjual, jadi misalnya aku bank sentral ya, aku jual surat surat berharga negara atau surat utang atau apapun, pokoknya surat berharga nih dijual. Nah, karena aku menjual, masyarakat akan beli. Kalau masyarakat akan beli, berarti mereka akan memberikan uangnya ke aku atau ke bank sentral. Maka jumlah uang beredar di masyarakatnya akan berkurang gitu. Berarti kalau misalnya menjual, dia bisa menurunkan jumlah uang beredar. Masyarakat beli, akhirnya nanti jumlah uang beredarnya turun. Selanjutnya yang ketiga, meningkatnya suku bunga pinjaman. Nah, kalau meningkatnya suku bunga pinjaman, itu sebenarnya hampir sama ya. Cuman, maksudnya hampir sama dengan cadangan kas. Cuman kalau cadangan kas itu, bank umum harus nyimpen uang di bank umum, bank umum harus nyimpan uang di bank sentral. Kalau misalnya suku bunga ini di bank umumnya. Jadi gini misalnya. Misalnya nih, kita itu sebagai masyarakat. Masyarakat itu misalnya bunganya 5% ya. Nah, karena bunganya 5%, misalnya orang menabung 10M. Jangan kebanyakan deh. 2M aja deh. Orang nabung 2M. Nah, terus terjadi nih inflasi. Nah, karena terjadi inflasi, bank sentral itu kan berusaha untuk narik kan uangnya, gitu, narik uang lebih banyak lagi dari masyarakat. Maka dinaikin nih persentase suku bunganya, jadi 7%. Nah, karena naik nih 7%, masyarakat merasa, oh lebih untung nih kalau misalnya gue tabungin di bank, karena nanti dapat bunga 7%. Maka nanti misalnya dari awalnya 2 miliar doang, tiba-tiba naik jadi 2 kali lipat. Nah, berarti kan bisa dilihat nih, jumlah uang beredar di masyarakat itu meningkat gitu, yang ditabungin ke bank, atau jumlah uang beredar di masyarakatnya turun. Berarti kalau misalnya suku bunganya dinaikin, itu akan berdampak pada penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Gitu. Jadi 1, 2, 3 ini benar. Nah, kalau yang 4 gimana? Kalau yang 4 ini dia mengurangi pengeluaran rutin negara.
Kalau pengeluaran rutin negara kan diaturnya bukan sama bank sentral ya, tapi sama pemerintah, maka dia termasuknya ke fiskal. Tapi fiskalnya kontraktif juga atau bisa untuk mengatasi inflasi. Cuman kurang tepat karena dia bukan moneter, tapi dia fiskal. Gitu. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3. Ini udah bisa dilanjut belum? Jangan lupa diisi ya, ini feedback sama ulasannya. Nah, ada pertanyaan nih yang masuk. Fiskal itu kajiannya pemerintah. Fiskal itu kajiannya pemerintah, moneter itu bank sentral atau bank umum, Kak. Oke, kalau fiskal itu benar. Dia itu diaturnya sama pemerintah dari bentuknya APBN. Jadi uang yang masuk sama keluar. Kalau misalnya bank sentral itu ya moneter itu bank sentral, BI gitu, Bank Indonesia, bukan BCA, BRI. Nah, kalau BCA, BRI, terus BNI, Danamon, dan lain-lain itu dia bank umum. Gitu. Nah, bank umum ini kan peraturannya diaturnya sama BI kan, makanya nanti ya BI bisa mengatur, bisa mengontrol bank umum gitu. Makanya disebutnya kebijakannya moneter. Terus satu lagi pertanyaannya, inflasi itu bahasa simpelnya penerimaan lebih besar pengeluaran, kalau deflasi pengeluaran lebih besar dari penerimaan ya Kak? Enggak juga sih. Kalau misalnya inflasi itu intinya terlalu banyak jumlah uang beredar. Jadi nanti kalau misalnya jumlah uang beredarnya terlalu banyak, bukan berarti semua orang jadi kaya atau jadi merata gitu kesejahteraannya. Enggak juga. Tapi karena jumlah uang beredarnya ini meningkat, akan mengurangi daya beli suatu barang. Jadi misalnya yang tadinya untuk beli 1 mangkok bakso itu harganya 5.000, tapi karena terjadi inflasi, jadi 5.000 ini udah nggak cukup untuk beli 1 mangkok bakso, harus 10.000 gitu. Nah, itu berarti kondisinya inflasi, jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Gitu. Kita lanjut lagi ya ke terakhir nih. Jangan lupa nanti diisi ya feedback sama ulasannya di akhir. Nah, nomor terakhir yang disebut sebagai transfer payment adalah titik-titik. Nah, kalau misalnya transfer payment itu adalah uang yang diberikan atau dikasih sama pemerintah, sama negara secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma ini maksudnya misalnya ada bencana, terus atau enggak, ini kayak di opsi 2 sama 4 ya, bencana sama hari raya. Kan biasanya kalau PNS tuh dikasih tuh THR. Nah, THR ini bukan berarti PNS-nya harus lembur dulu untuk dapat THR. Enggak ya. Dia itu ya secara cuma-cuma dikasih karena dia disebutnya transfer payment gitu. Dia secara cuma-cuma dikasih. Maka si bantuan bencana sama THR ini termasuk yang transfer payment. Nah, kalau yang 2 sama 3 gimana? 1 sama 3 gimana? Kalau 1 itu kan upah lembur. Terus yang 3 pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Dia nggak cuma-cuma kan. Kalau upah lembur ya berarti kita tuh menggaji orang karena mereka kerja atau balas jasa. Terus yang 3 pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Berarti kita beli bahan baku, beton, terus apapun, semen dan lain-lain. Itu kan kita balas jasa, terus kita bayar orang-orang yang bangunnya gitu. Berarti pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur ini bukan transfer payment karena tidak diberikan secara cuma-cuma. Makanya jawabannya yang 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Untuk pembahasannya udah selesai. Kalau misalnya masih punya pertanyaan, boleh ditanya di chat. Atau kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nanti pembahasannya itu ada di bio Instagram sama Twitternya Bersinar. Terus videonya bakal ada di YouTube-nya Bersinar. Nanti bisa ditonton ulang. Nah, untuk next pertemuan Sabtu depan, karena kita udah nggak ngurut lagi kodenya, karena kita kan mau dapat semua tahun, jadi minggu depan ini disiapin ya latihan soal 823 2012. 823 2012. Jadi bisa dikerjain dulu, soalnya udah ada di bio Instagram sama Twitternya Bersinar. Tinggal dicek aja yang simak UI Ekonomi 823 2013. Dikerjain dulu aja soalnya. Biar nanti Sabtu depan kita tinggal bahas bareng aja di sini. Di sini ada pertanyaan, kalau suku bunga naik, orang cenderung nabung. Iya benar. Dan kalau suku bunga turun, orang cenderung investasi. Malah iya benar. Karena suku bunganya turun, jadi orang nggak mau nabung, maka dia memilih penggantinya, itu adalah investasi. Gitu. Jadi antara suku bunga dengan investasi ini akan berbanding terbalik. Tapi kalau bunga sama besaran orang menabung, dia berbanding lurus.
suku bunga naik, maka tabungan naik juga. Tapi kalau hubungannya sama investasi, dia berbanding terbalik. Gitu. Nah, pembahasannya dia selesai ya, dari nomor 1 sampai 15. Kalau misalnya ada yang bisa on-cam, boleh banget on-cam buat kita dokumentasi nih. Foto dulu. Kak, kalau gaji masuk transfer payment? Enggak masuk ya, karena kalau gaji itu dia termasuk balas jasa. Kalau balas jasa dia ya dibayar sebagai gaji, bukan transfer payment. Kalau transfer payment itu yang benar-benar secara cuma-cuma aja, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, dia dapat aja gitu, secara cuma-cuma. Iya, ayo kita on cam karena jalur ini ya, jalur orang dalam terima SBMPTN jalur on cam gitu. Ayo dong, on cam dong. Oh, udah diajakin on cam nih sama Cimeng. Ada lagi yang bisa on cam? Jak, SS ya, Jak. Bentar dulu dong, sabar. Ini kalem. Ada lagi nggak guys yang on cam? Nah, gue ngasih tahu biar Jaki yang SS. Gue nggak bisa. Oh iya, record nih.